Sang legenda menolak punah meski sudah usang termakan usia. PlayStation selalu punya kisah di setiap konsol perilisannya, apalagi bagi para penggemarnya. Apakah kamu juga punya cerita? Atau hanya sekedar pengagum rahasia? Yuk nostalgia bersama dengan konsol handheld pesutan negeri Asia. Meski tak lagi muda, masih punya rasa yang sama. Ya halo, pada video kali ini kita akan membahas konsol yang terbilang lama, namun tidak terlalu banyak peminatnya. Yups, ini dia PS Vita. Namanya masih harum dan tetap dikenang sampai sekarang. Apalagi fanbase-nya yang makin garang aktif porting game terus-terusan. Berbeda dengan sang kakak atau pendahulunya, PSP, yang begitu meledak di pasaran. Konsol ini justru mengalami banyak tantangan saat masa penjualan. Entah hanya memuaskan rasa penasaran atau memang masih dibutuhkan banyak kalangan. Mengingat harganya sendiri saat ini menyentuh nominal 2 jutaan. Dengan keadaan prima seperti device yang kita punya. Meski baru kali pertama, semoga pesan dan kesannya dapat tersampaikan. Penasaran sama value-nya? Yuk kita bahas mulai dari kisahnya. PS Vita kali pertama diumumkan di Jepang pada akhir tahun 2011. Mulai mengudara pada awal tahun 2012 di pasar global. Gimana mau punya? Kala itu kita masih SMA. Duit aja belum ada. Masih pakai uang saku dari orang tua. Meski rilis di tahun yang berbeda sebagai konsol next gen, ternyata PS Vita tidak mampu mengungguli pesaingnya. Yups, 3DS. Padahal di atas kertas PS Vita mengusung spesifikasi yang lebih tinggi. Dari awal, Sony menargetkan sebagai perangkat handheld dengan kemampuan mendekati kualitas PS2 dan 3. Ternyata hanya sebatas ekspektasi. Lantaran ini tidak membuatnya menjadi nominasi. Meski 3DS hadir dengan spesifikasi di bawahnya, desain yang lebih pocketable dengan embel-embel 3D dan inovasi mampu bersaing hingga mengambil alih secara perlahan namun pasti. Handheld ini memiliki banyak upgrade versi seperti 2DS, 3DS, ada juga New 2DS XL serta New 3DS XL. Entah belum lagi seri limited editionnya. Beberapa faktor yang banyak orang bilang menjadi penyebab kegagalan PS Vita, yaitu tidak adanya memori internal pada seri awal perilisannya. Sedangkan memori eksternal terbilang cukup mahal, apalagi menggunakan form factor buatan Sony sendiri, yang di luar nalar. Sebagai suksesor PSP, PS Vita memiliki upgrade ukuran. Sayangnya, ia hanya memiliki 2 varian, yaitu PS Vita Fat dan Slim, dengan kode tipe 1000 dan 2000. Perbedaan yang paling mencolok antar keduanya terletak pada jenis layar dan desain bentukannya. Seri 1000 menggunakan panel OLED berukuran sama-sama 5 inci. Ia memiliki bodi dan bobot yang lebih bongsor. Sedangkan seri 2000 adalah seri penerusnya dengan downgrade panel layar ke LCD. Keduanya sama-sama sudah mendukung fitur touchscreen. Hanya saja versi Slim mengusung form factor yang lebih sederhana dan juga hemat daya. Bukan back button atau L2 dan R2 yang tertanam pada bagian belakang kedua tipe ini, melainkan touchpad seperti laptop yang digadang-gadang sebagai nilai futuristik dan antik atau ahead of its time. Port yang dipakai pada bagian bawah mengalami perubahan. Seri 2000
lebih familiar menggunakan micro USB. Sedangkan seri FAT, lagi-lagi Sony merancang port khususnya sendiri. Tak lupa lubang audio jack beserta SD card besutan Sony turut menemani di sampingnya. Untuk urusan pertombolan, rasanya sedikit downgrade dari segi ukuran bila dibandingkan dengan pendahulunya, PSP. Namun, feel dan feedback untuk ditekan jauh lebih nyaman. Memiliki efek clicky dan travel distance yang lebih pendek. Bikin kita lebih cekatan kalau memang diperlukan. Oh iya, sampai lupa. Ada 2 buah kamera yang tertanam pada PS Vita, depan dan belakang. Gak tahu apa fungsinya untuk sekarang. Apakah masih relevan? Operating system yang diusung oleh PS Vita berbeda dari generasi sebelumnya. Jika PSP memiliki look yang sama dengan PS3 menggunakan XMB Cross Media Bar, tampilan horizontal dan vertikal. Sementara PS Vita menggunakan Live Area, UI tampilan yang berbasis sentuhan. Terlihat lebih modern dan stylish. Mendukung fitur multitasking seperti smartphone yang mulai marak di eranya. Jika kalian ingin membeli PS Vita di tahun sekarang, pasti kebanyakan sudah versi Henkaku atau CFW. Karena memang pihak Sony sudah lepas tangan dengan konsol ini. Bukan hanya game PS Vita, kalian juga akan disuguhkan library game-game PSP dan PS1. Semuanya bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi PKG ini. Namun, kami mendapati beberapa game absen, seperti Shot Soccer, Digimon Rumble Arena, dan sebagainya. Jadi, kami download manual lewat PC. Ketika ingin menyambungkan konsol dengan PC, ternyata VitaShell tidak bisa terhubung. Meski sudah bolak-balik settingan kami gunakan. Bisa jadi USB kami yang abal-abal, atau memang ada settingan yang harus diubah. Terpaksa lewat jalur microSD dan converter USB. Akhirnya bisa juga terhubung dengan PC. Untuk format game PSP dan PS1 sama persis lokasi dan namanya. Kalau kamu pernah punya PSP, pasti tidak asing lagi. Tinggal kopas aja sesuai selera. Setelah itu tinggal jalankan gamenya melalui aplikasi Adrenalin dan walah. Berikut beberapa list game yang sempat kami coba. Semoga bisa ikut merasakan keseruannya. Biar tidak ketinggalan video selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman berbagi tombol like dan subscribe. Oh, enak ya, Greg. Tak belakangin kan. Makan dulu. Anjir, langsung balas. Move on.
Komplain. Modiar. Anjir. Halo temen. Mantap. Wih. Wih. Main apa? Anjir. Buset. Look, polisi. Baik. Wow. Anjay. Kepret. Mati biji lu. Cici. Soryuken. Bisa. Oke.
Kalau dirasa masih kurang, Enhanced ini sebenarnya dibekali dengan beberapa fitur unggulan seperti PS4 Link atau Remote Play PS3. Saat ini, harga Switch Lite second hand berada di angka 1-2 jutaan. Dengan nominal yang sama, kamu bisa memainkan game-game baru dan library yang masih up to date sampai sekarang. Apakah kamu rela mengeluarkan budget yang setara dengan Nintendo Switch Lite hanya untuk nostalgia atau baru nyobain PS Vita? Kalau memang ada dana, ya nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa punya keduanya. Amin. Karena yang namanya rasa, itu belum tahu kalau belum dicoba. Experience memainkan game-game PS Vita masih asik, namun tidak bisa dibandingkan dengan Nintendo Switch. Karena memang beda generasinya. Jika terpaksa harus pilih salah satu, tentu kami akan sangat merekomendasikan konsol-konsol di era sekarang. Tidak ada salahnya juga untuk mencoba handheld emulator, baik dari Anbernic, Miyoo, dan Retroid. Mereka memiliki banyak varian dan desain yang unik. Siapa tahu, mungkin cocok untuk jadi pilihan. Tentu dengan keunggulan upscale grafis, resolusi, dan durability yang tidak perlu ditanyakan lagi. Karena memang ini adalah device masa kini. Selain hardware PS Vita yang udah usang, ia hanya jualan kenangan. Bukan berarti ini tidak asik. Hanya saja memang diperuntukkan bagi mereka yang mencari pengalaman klasik. Kami yakin, tentu masih banyak di luar sana orang-orang yang memainkan game-game dari PS Vita, 3DS, PSP, PS1, Game Boy, dan bahkan jauh generasi sebelumnya. Kalau kamu salah satu di antaranya, jangan lupa komen di bawah ya. Menepuk hati, menepis luka, sungguh ku tak berdaya dibuatnya. Kalau kamu memang suka kontennya, tolong bantu subscribe ya. Terima kasih sudah setia menemani sampai detik ini. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Masya Allah, Kak Lulus teman. Astagfirullah. Anjir. Aduh, hilang jalan nih.